Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa lagi dengan saya. Ini saya akan mengajukan beberapa opsi yang berkaitan dengan kegiatan profesi. Yang pertama terhadap Bapak, percakapan apakah ini menemukan solusi dari permasalahan? Gini Pak, jadi nanti Bapak menginstruksi saya ada permasalahan yaitu untuk meningkatkan ketertarikan belajar siswa di kelas saya, terutama di kelas 9. Jadi saya ingin Bapak menginstruksi saya supaya bisa menemukan, Bapak bisa menilai saya sudah berhasil belum untuk mencapai siswa menjadi tertarik dalam pelajaran saya. Setelah itu kedepannya ada perubahan ya di dalam yang saya harapkan ada perubahan, terutama di interaksi siswa dengan pelajaran saya menjadi lebih maju lagi lah, lebih baik lagi. di dalam kemajuan siswa itu pasti kan sebelum ada siswa berkembang pasti ada permasalahan. Biasanya temuan apa yang Jadi saya menemukan siswa-siswa saya ketika dalam pelajaran khususnya bahasa Inggris banyak yang tidak bersemangat. Jadi dengan saya itu ya, jadi saya bisa lebih menyemangati lagi siswa saya untuk belajar bahasa Inggris. ya, dalam penyemangatan itu kondisi yang ideal untuk mengatasinya. Kondisi idealnya saya berupaya supaya menemukan cara yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan siswa. Dengan ketertarikan siswa nanti akan ada perubahan-perubahan dalam pembelajaran yang bisa dengan metode anak-anak tersebut supaya anak itu lebih cerdas lagi. Nah, sekarang ratingnya dari 1 sampai 100 itu kira-kira dalam belajarnya Pak Rizal itu gimana? Kalau sebelum ini itu ratingnya antara 7 sampai 10 ratingnya ya. Tapi saya harapkan bisa sampai 8 atau 9. Jadi naik signifikan lah ketertarikan siswa terhadap pelajaran saya. Dengan merumuskan rating atau grafiknya, rencana kedepannya seperti apa yang akan dihadapi oleh pelajaran yang baru? Rencana ke depan saya akan melakukan metode ice breaking. Jadi nanti itu yang kedua menggunakan media-media yang baik, yang bagus supaya pembelajaran saya bisa lebih menarik. Supaya anak antusias pada situ. Betul. Terus berikutnya yaitu tentang menyusun dan melangkah rencana. Dalam menyusun pasti ada rencana. Itu seperti apa yang baik di awal maupun di akhir dalam nanti yang dilakukan untuk kelas profesi. Jadi rencana itu saya susun sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi RPP itu akan menerangkan segala kegiatan saya dari mulai pendahuluan, terus inti atau menerangkan secara inti dan penutupnya. Penutup itu saya tuangkan dalam RPP yang saya buat. Ada kesimpulan dan tugas yang disertakan oleh siswa. Betul. Terus yang berikutnya, apa yang menjadi Pak Rizal sebagai seorang guru akan menerapkan komitmen dalam belajarnya? Komitmen saya yang pertama akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas saya dalam upaya siswa lebih tertarik dan antusias dalam pelajaran saya. Jadi kalau bisa menemukan itu, saya berusaha untuk terus untuk selalu belajar supaya bisa lebih baik lagi dalam mata siswa. Ya, intinya ada perubahan itu saya lebih baik dibandingkan dari kemarin lah itu. Terus dari pihak lain apakah dalam pembelajaran Pak Rizal semuanya mendukung? Dari pihak lain semua mendukung, alhamdulillah. Dari mulai kepala sekolah, kurikulum mendukung. Kepala sekolah sebagai pemalihan tugas saya sebagai guru, kurikulum sebagai penetapan jadwal yang baik, dan ketiga wali kelas yang kelas saya aktif ya. Iya, jadi mereka selalu mendukung apa yang saya lakukan. Harapannya Pak, harapan setelah ada yang sudah berlaku ya ajukan dialog, harapan Pak Rizal sebagai seorang pembelajar di masa yang akan datang seperti apa? Harapan saya akan menjadi guru yang lebih baik hari ini dan untuk yang akan datang. Jadi saya akan terus berusaha
mencari ilmu yang terbaik supaya saya menjadi guru yang bisa menyenangkan bagi anak-anak saya nantinya. Terus sebelah itu Betul, betul, Pak. sampai menutup mata lah. Terus perasaan setelah kita sharing tentang Perasaan itu tadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Heru bisa mensupervisi saya untuk nantinya jadi pas produksi saya bisa bercerita, jadi Pak Heru bisa menanyakan kepada saya apa tujuannya, apa kursulan apa yang intinya akan kita pelajari nanti kita akan lihat supervisi nanti. ya, intinya kita bukan menggurui atau bagaimana, intinya kita berbagi pengalaman. Betul, Pak. Di dunia pendidikan yang mana nantinya menyongsong kehidupan pendidikan yang lebih Iya, menyenangkan betul, Pak. dan Betul. membanggakan bagi siswa. Terima kasih Pak Rizal telah meluangkan waktu bersama saya sehingga Pak Rizal bisa mengatakan supervisi dengan saya. Siapa? Ada lagi ya? Betul. Nanti akhir Rebo kita tetap ke lapangan dari Di sini, Pak. Iya, berdiri sini dulu. Udah bagi ya? Sampai Ya. selesai Pak Rizal menjelaskan. Ya, Pak. kamu bisa saudara nggak Pak Sandi? Apa sih? Mana dulu tuh? Yang di luar coba. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, dengerin. Nanti ketuanya Pak Guru kasih gambaran karena kita tuh temanya itu fauna. Fauna itu berarti kan tentang hewan. Kalau kita pakai paketannya, kita pengajuannya dengan paket itu kayaknya kurang menarik. Makanya perlu jarang pakai paket. So kita pakai yang ada aja di kehidupan kita. Oke. Sejujurnya kita itu seharusnya keluar tapi ada salah telat atasnya yang kedua waktunya banyak yang terbuang sia-sia. Jadi kita nanti ketuanya itu perlu kasih gambaran hewan apa sih yang biasanya kita jumpai di luar di sekitar kita. Ya, di sekolah kita itu hewan apa biasanya keluar. Perlu kasih larangan perbedaan snack, kemudian kita deskripsikan ular. Jangan terlalu ular itu berbahaya. Di kelas-kelas yang lain, di kelas 9E, F, dan di F, G, I, itu sudah keluar. Dan menemukannya, perlu melarang itu yang pertama ular, yang kedua tikus. Karena biasanya kalian itu melihat hewan atau dipegang. Ya, kalau dipegang kan ada sebagian siswa itu yang alergi apa takut ya, ada ulat di lembar papannya. Jadi kalian tuh hanya mengamati saja. Oke, nanti ketuanya pilih apa hewan yang Pak Guru sebutkan. Oke, Pak Guru sebutkan hewan yang ada di sekitar ini. Yang pertama itu pasti burung atau bird. Ya. Ada burung gereja, ada burung puntul kaji, burung gaji, ada burung perkutut, ya, ada burung bangau, ada burung elang. Elang itu ada tuh, yang muter-muter ya. Nah, itu ada biasanya ada. Nah, sekolah kita, our school, yang paling menariknya itu ada burung perkutut. Kalau burung perkutut itu biasanya identiknya dengan ular. Kalau kamu lihat burung perkutut, pasti lihat di bawahnya kayak ular. Kalau sekolah kita itu terkenal dengan itu perkutut. Jadi kalau ada tukang-tukang ya, itu perkutut tiba-tiba dia mau ngambil itu bawahnya ular. Oke. Jadi yang pertama tadi burung. Burung itu bebas kalian pilih ketuanya ya. Yang pertama burung gereja, itu nomor gereja. Yang kedua burung puntul kaji. Kalau musimnya musim hujan di saat itu lapangan itu kan kayak rawa-rawa ya. Ya biasanya itu ada namanya burung ayam-ayaman. Jadi burung tapi nggak bisa terbang. Nah itu biasanya mereka bikin nesting atau bikin sarang-sarangnya. Nah, gitu. Hanya kalau kamu ke sana biasanya kan agak itu ya, masuk dalam ya.
Yang selanjutnya ada yang namanya burung perkutut. Yang terakhir ada burung elang. Oke, itu burung. Yang kedua jenisnya ada jenis kadal. Kadal ada iguana. Ada kadal yang panjang sekali, kecil apa? Kalau di sini. Lizard tapi panjang. Jadi kayak iguana tapi panjang lagi. Tapi kecil bentuknya. Apa namanya? Iya, warna hijau. Apa namanya? Londo. Enggak, bahasa kitanya, bahasa Jawanya apa? Yang warnanya hijau, karena hijau, kadang-kadang warnanya hijau. Bunglon beda lagi, ada lagi bunglon. Iya, bunglon. Bunglon itu ada dua versi ya. Bunglon kita itu kecil-kecil. Kalau bunglon yang sebenarnya itu agak gede kayak iguana. Nah. Oke, itu kadal. Yang selanjutnya ada jenis insek, yaitu jangkrik, kecoa, yang belalang. Oke, silakan pilih. Yang terakhir, yang usually we find is jadi semut. Ya, kalian lupa semut. Kalian oke, ada semut. Yang paling gampang semut. Kenapa semut? Karena semut itu sering dijumpai. Walaupun punya berbagai jenis, tapi ini yang semut aja. Oke, ya silakan semuanya memilih. Jadi anggota tinggal mengikuti. Silakan semua tanyakan kepada kucing, boleh kucing mana kucing? Kucing Pak. Iya. Oke. Pilihannya boleh. Oke, boleh. Pilihannya boleh berubah pas kenyataan kita dari kita keluar. Sekarang aja sesingkat saja maksud ini. Bunglon. Kucing, cicak boleh cicak. Kan takut kan? Apa? Belalang. Apa lagi? Kelihatan. Bunglon. Oke. Sudah ketemu ya? Ada lagi belum? Iya. Boleh. Berwarna hijau. Oke. Udah ketemu ya? Baru kita kasih gambaran dulu. Nah, tugas kalian keluar, tadi outside, itu kalian itu find the description of the thing, the description of the element. Ya, jadi kalian itu menemukan gambaran tentang secara umum, the general description of the that animal. Jadi menemukan gambaran umum si hewan itu. Apa sih gambaran umum biasanya? Yang pertama, ciri-cirinya atau karakteristik ciri-cirinya apa? Oke, jadi nanti kalian baru sana cari karakteristiknya apa itu dia. Kalau Pak saya nggak tahu secara detail Pak, boleh buka HP kamu using your mobile phone to looking for information about that animal. Mencari informasi tentang animal itu atau hewan itu di internet. Yang pertama karakteristik atau ciri-ciri, yang kedua the habit, kebiasaan dia. Ya, yang ketiga itu dietnya atau makanannya. Dia makannya apa? Yang keempat itu mangsanya siapa biasanya? Oke, paham ya? Apa pertama apa? Ciri karakteristik. Yang kedua kebiasaan atau habit. Yang ketiga makanan. Yang keempat mangsa. Mangsanya. Yang pemangsa bukan mangsa. Mangsa kan makanannya ya. Pemangsanya siapa? Karena kalau rantai makanan tuh ada yang dimangsa, yang memangsa. Biasanya siapa? Oke.
Oke. Maaf ya. Yang kedua, setelah kalian ke lapangan, boleh lapangan depan, lapangan tengah. Yang kedua, kalian bersama kelompoknya, kelompok bareng-bareng. Menulis apa pakai bahasa Indonesia dulu boleh. Setelah sudah, baru ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris pakai apa? Oke ya. Selanjutnya, setelah itu kalian maju ke depan sini, mempresentasikan siapa yang menunjuk bagiannya ini. Jadi bagian itu ada dua, satu penyaji atau pemateri, yang kedua itu penanggap atau penjawab. Pak Guru udah bilang kemarin itu, jadi yang maju ke depan itu kelompok semua. Pematerinya ada 4, 2 orang pakai bahasa Inggris, dua orang lagi pakai bahasa Indonesia. Lalu 3 orang atau 2 orang itu penjawab. Jadi yang jawab bagian jawab itu dia. Lalu yang memilih siapa? Yang memilih itu ketuanya. Jadi contoh ketuanya ya. Kamu pilih tuh siapa aja yang jadi pematerinya, siapa yang jadi jawabnya. Oke. Lalu kelompok yang lain, the other group is preparing the question, mempersiapkan pertanyaan. Oke. Lalu yang pertanyaan siapa? Yang menunjuk lagi ketuanya. Kamu bisa satu ketuanya. Bagaimana kamu bertanya? Jadi yang menunjuk ketuanya, kita anggota dulu tadi. Oke, jadi ketua berkuasa di situ. Jadi setelah misalnya ada we have 6 group. We have 8 group maju ke depan. Ya. B, C, D, E itu mempersiapkan pertanyaan. Pertanyaan itu disiapkan, ditunjuk langsung oleh ketuanya. Kamu tanya, hanya pakai bahasa boleh. Boleh sambungan. Yang penting kalian bertanya dulu. Di depan. Nanti ketuanya juga yang di depan sini itu memberikan tanggapan seperti memberikan salam di awalan. Kalau ibarat kata itu nanti kita menyusul dengan moderator. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kampung. Saya sebagai ketua, nama saya Andi, ini Sutri, ini Jamal, ini Sinta, ini Putri, ini Once. Ya, kami akan mempresentasikan pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Kalau pakai bahasa Inggris boleh. Oke, kami ya. Nanti kita akan mulai di hari Rabu. Kalau ini akan Pak Guru ada. Oke ya, kita akan belajar di sini. Belajarnya kalau bisa berkelompok jangan bisa. Walaupun kalau kalian itu ada perempuannya dan laki-lakinya tetap berkelompok. Oke. Bang, dulu ada sedikit breaking, jadi tahu segini ya. Nah, coba kalian untuk konsentrasi. Mau berdiri atau tidak berdiri? Duduk aja ya, biar kelihatan. Kalau kalian berdiri semua, boleh juga berdiri. Nah, kalau gitu kan taruh dulu begini. Oke. Ada beberapa instruksi yang tujuannya itu supaya kalian lebih fokus. Kalau yang salah, nanti barang perlu. Kalau salah, barang perlu. Ayo, sepakatan kita kalau yang salah nyanyi. Barang. Oke. Barang Pak Guru, berarti nanti teman nih. Oke. Nyanyinya karena kita itu menunjukkan sifat kebinekaan atau sebagai pelajar Pancasila, berarti kita tetap lagu nasional. Kita ambil contoh, ada Pancasila, barang Pak Guru. Oke deh. Yang penting dengar ingat instruksi Pak Guru. Oke. Kalau Pak Guru say one, kalian your hand on your head. Oke. Jadi kalau Pak Guru bilang 1, kalau Pak Guru bilang 2, sini. Oke. Kalau Pak Guru bilang 3, ya, ulang. 1, 2, 3. Oke. Tapi kita bareng-bareng, jawabnya jangan nyanyi. Oke, kamu nyanyi ya? Kata gini.
Kamu nyanyinya halo halo pelangi burung satu. Dan terus kita berikan tiga. Ya, salah. Oke, siap ya? Diikuti dengan nyanyi, tapi fokusnya omongan apa dulu? Lagunya yang nggak mau apa ya? Kalau bisa ya? Kalau bisa. Kalau enggak ya? Oke, siap. Nah, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Baru ada 5, 2. Rupa-rupa warnanya 3. Kuning kelabu 1. Merah muda dan biru 3. Oke, yang guru fokuskan itu untuk sifat guru. Nanti kamu bersihkan nanti ya. Misal ya, kan lagi nyanyi malu ada 5 ada 3. Oke. Sekarang yang menyebutkan ya. 1, 2, 3. Lalu ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Tiga ya. Ku tinggal tempat, ku pegang berat-berat. Terima kasih teman-teman. Semuanya speaking itu memanfaatkan gerakan sama pendengaran. Oke, nggak ada yang diukur. Hukumannya kita baru berdebat di sini hanya di depan. Oke, tujuannya speaking itu supaya kalian mengembalikan lagi semangatnya, menambah lagi konsentrasinya, karena kita itu harus mindfulness, jadi harus saling fokus ke batu. Oke, paham ya? Oke, materi kita sebenarnya itu tentang Ona itu tentang reportex. Reportex itu kalau kalian paham di kelas 7 ada 8 ada reportex atau teks yang mana mendeskripsikan sesuatu secara umum, menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu secara umum. Kalau di dalam bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita ada deskripsi ya, ada report text, ada naratif text, ada recon text. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 12. Kalau di SMP itu hanya 4 sampai 5. Kalau di SMA ada 12. Ada news item, kalau di SMA ya, ada apa? Historical, ada spoof. Spoof itu cerita-cerita lucu. Ya, ada di konteks. Kalau kita di kelas SMP atau kelas 9 kita itu ada deskriptif, ada report text, ada naratif text, ada record text. Ya, ada yang lain, ada prosedur text. Kalau prosedur kan sama ya. Kalau dalam bahasa kan teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu, bisa membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Tapi yang kita pelajari yaitu tentang teks report. Report text. Report text itu teks yang menjelaskan. Ada teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu
deskriptif teks itu teks yang menjelaskan sama seperti ini, tinggal dirubah di ininya saja. Kalau deskriptif itu secara khusus. Oke, kalau itu kasih gambaran saja. Belum mengingatkan lagi kayaknya buat kelas ini. Deskriptif dan default text itu perbedaannya antara umum dan khusus. Apa sih umum dan khusus? Yang namanya umum itu umum secara general. Untuk kasih contoh, misal kalian pernah lihat mobil, nah, ya. Pernah lihat pesawat, pernah lihat jet, pernah lihat truk, pernah lihat kilo, pernah lihat Thalia, mobil Thalia, pernah lihat Sigra, pernah lihat BMW, pernah lihat mobil Mercy, pernah lihat mobil Ferrari, pernah lihat mobil Dio. Itu secara khusus. Kalau secara umumnya berarti apa? Benar. Khususnya, umumnya. Berarti mau? Mobil. Umum itu mobil. Khususnya bisa kalian Sigra, BMW, Ferrari. Ya. Nah, contoh lagi Bang. Oke. Ada pulpen, ada Kenko. Ada pulpen, ada Kenko pulpen. Mana yang deskriptif? Ada dia. Report text ya pulpen. Ada lagi dua kata, ada burung kaji. Mana yang deskriptif? Burung kaji. Harus lebih spesifik, lebih intinya. Burung itu report text. Sama halnya yang akan kita lakukan di hari Rabu itu deskripsikan secara umum. Kamu lihatnya semua kan ya. Kamu lihatnya kan ada saja nggak usah dispesifikkan lagi. Oh saya sukanya laba-laba. Oh ini laba-laba aja. Oke ya. Jadi nggak usah langsung spesifik. Kalau pengennya secara umumnya saja. Laba-laba. Spesifik. Kalau mau spesifik nanti kita akan belajar tentang yang deskriptif. Tapi fokus kita di report text. Tujuan report text itu memberikan informasi. The purpose of the text is to give information. Purpose. Tujuan dari teks ini adalah to give information atau memberikan informasi. Mau saya tulis nanti belum kasih link saja, kalian boleh mengerjakan. Kita nggak perlu banyak proses, misalnya jangan. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan kasih tugas buat kalian. Yang pertama kalian harus bawa HP. Kemarin kan sudah membuat pertanyaan buat di tim sudah ya. Nanti hari ini kita sampaikan, tapi untuk di hari ke depan tetap pakai pendapat. Nanti kalian kan juga depan tentang pendapat. Ya, kalau hari ini tentang yang mungkin, ya betul. Kalau yang ke depan di debug itu buat meeting about dating online. Oke. Ya, jadi dating itu pacaran. Online itu secara tidak bertemu. Oke, kenapa? Paham nggak? Dating online. Jadi kalau kita di sini kalian remaja itu keburu dulu remaja itu menyebutnya yang texting. Jadi kita pacaran, kita punya pacar nih. Setelah kita ke kamarnya, tapi
tapi hanya sekelas saja. Dan sekelas yang tahu atau di online saja. Karena kami kan zaman online ya, kalau dulu pakai surat. Ya. Tapi ketika sekarang online, tapi di dulu nggak tahu, di dulu kamu nggak tahu. Tahu bahwa kamu tuh, nah, sekarang apa pendapatmu? Jika kamu setuju dengan hal itu, why? Apa alasannya? Oke. Jika kamu tidak setuju, berarti apa alasannya? Oke. Ya aneh-aneh kalau dulu akan aneh, tapi nanti suatu saat ada yang aneh lagi, yang viral kita. Yang membutuhkan suatu pendapat itu. Oke, sekarang cari ketua kelompoknya silakan cari tempat yang enak, boleh di bangku aja, boleh di lesehan sambil duduk ini, atau silakan menuju ke kelompoknya masing-masing, ke ketuanya pilih semua di mana. Mau di pojok sana boleh, duduk di sini boleh, bersihkan ya. Tidak amat ketua cari tempat yang enak buat kamu. Yo, halo. Apa? Kelihatan ya, orangnya kelihatan. Ah, bisa lihat gesture. Boleh. Ini boleh. Satu, dua, tiga. Dua. Ini berapa kelompoknya? Ya. Yang pertama itu kebiasaannya. Karakteristiknya. Ini kedua habit kebiasaan. Dulu nih. Oke. Ya, siap ya. Saling kasih informasi. Boleh pakai HP kamu. Boleh pakai HP. Oke, semua kasih kontribusi. Misal kebiasaan, kebiasaan. Oh, habit makanannya apa? Yang tiga tadi apa? Iya. Tadi. Misal ini karakteristiknya. Karena juga. Kebiasaan. Makanannya. Kita dulu, nanti kita akan
Jadi materi kita tetap sama, yaitu report text, yang mana teksnya itu teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum. Oke, yang pertama itu disebutkan. Yang kedua, nanti di hari Rabu depan ada 2 pertanyaan, yaitu tentang nuklir bom, yang kedua dating online. Ya, nanti kalian maju ke depan dua-dua, boleh menjelaskannya di sini depan siswa atau teman-teman kamu atau di depan login. Jadi depan login dua. Kalau kamu teman setia ya mungkin, kalau kamu temannya bukan setia ya langsung boleh. Oke, di depan dulu. Paham ya? Ini question, ada pertanyaan? Ada? Karena nggak ada Pak Guru yang bertanya berarti. Apa kesimpulan materi hari ini? Kita hari ini. Kesimpulannya, kita menjelaskan, Pak Guru menjelaskan tentang apa? Tentang
di Forte. Oke, kita lakukan. Oke. Thank you very much. Thank you for coming. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membantu bikin video. Sel, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Heru. Pak Heru sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Rizal? Tadi perjalanan menuju kantor. Seperti biasa Pak Heru macet karena memang di sana banyak pabrik gitu kan. Jadi kondisinya agak sedikit macet lah. Oke, Pak Rizal. Dalam pembelajaran kemarin apa yang dilakukan Pak Rizal? Ya, ya pasti kemarin ya perasaannya Pak Heru. Itu perasaannya senang karena memang bisa memberikan pembelajaran dan anak-anak pun antusias Pak ketika diberikan pembelajaran tentang observasi. Terima kasih. Untuk kurva dari mulai 1 sampai 10 kira-kira Pak Rizal di angka berapa Pak? Nah, kalau menurut saya pribadi ya Pak Heru, itu ya sudah di angka 9 Pak Heru. Karena bisa memastikan seperti itu karena itu menurut saya proses keberhasilan itu sangat akurat Pak. Anak itu 90% sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan kemarin Pak. Berarti sudah baik apa ya? Iya, Oke, sudah baik dan sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Pak Heru. Ya, oke. Sebagai tim penilai dalam observasi, rencana Pak Rizal sudah saya tangani, sudah baik. Untuk kedepannya apa yang dilakukan Pak Rizal? Jadi untuk rencana pengembangan kedepannya saya itu akan berusaha Pak untuk menyempurnakan pembelajaran yang kemarin itu agar yang tadinya di angka 9 itu naik menjadi angka 10 dan hasil dari diskusi kita yang kan sudah terbayang tadi yang dilakukan itu meningkatkan performnya anak-anak bisa memahami tentang tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan dan yang pasti anak-anak pun akan bisa memahami semua 100% jadi ukurannya ya di angka 10 Pak. Ya. Oke, dari itu saya akan menulis konform supervisi akademi apa yang nanti akan Bapak beri pada saya dari saya. Jadi kalau ada sekiranya sudah sesuai, nanti Pak Rizal bisa menyampaikan pada saya atas dasar penilaian saya melihat Bapak seperti saya. Terima kasih Pak Heru. Saya bisa mendapatkan pemahaman dan pemahaman baru terkait dengan tadi yang saya sampaikan ke Pak Heru dan pengalaman itu nanti akan berlanjut di menuju perubahan yaitu perubahan yang lebih baik lagi. Pasti tadi untuk kemanfaatan anak-anak kedepannya akan bisa meningkat perform. Itu Pak Heru. Oke, terima kasih Pak atas laporannya. Kita bisa sampaikan semoga depannya Pak Rizal lebih baik. Terima kasih sama-sama ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.